Selamat bertemu kembali kawan-kawan. Hari ini kita belajar mengenai termokopel ya. Termokopel itu berbagai macam. Ya, ada ujung kepalanya yang seperti ini. Dan panjang pipanya juga berbeda-beda. Dratnya juga berbeda-beda. Jadi kalian kalau mencari termokopel, pastikan bentuk ininya sama, panjangnya sama, dan diameter dratnya ini juga sama. Nah, kalau termokopel yang istilahnya salah satu brandnya adalah SIT ya, biasanya dia terstamping di bodinya itu kode. Sini biasanya terstamping kode. Jadi ada kodenya tercetak. Yang dipakai adalah yang digitnya yang banyak ya. Jadi kalau di search dari websitenya SIT, nanti kita tahu itu bentuk kepalanya seperti apa, panjangnya berapa, dratnya berapa, dan materialnya apa. Itu ada terserah di websitenya SIT. Jadi kalian harus perhatiin data yang tercetak di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita belajar dulu termokopel ini apa sih fungsinya. Termokopel ini memiliki fungsi yaitu merubah panas menjadi listrik. Yang biasa kita kenal di rumah tangga itu adalah listrik menjadi panas. Contohnya setrika itu. Jadi energi listriknya dirubah jadi energi panas. Nah, di sini termokopel yaitu fungsinya merubah energi panas menjadi listrik. Ya. Nah, termokopel biasanya dipasang di tempat seperti ini. Ini adalah pilot ya, kita sebut pilot. Jadi pilotnya itu ini pilot ini sebenarnya untuk safety aja. Jadi api pilot keluar di sini mengenai termokopel, memanaskan termokopel sehingga termokopel itu menghasilkan tegangan. Nah, di mana tegangan yang keluar yaitu di bodi dan di ujung ini. Ini ada isolator, jadi memisahkan bodi dan ujungnya ini. Oke. Jadi ini bukan berdasarkan air raksa atau sistem tonjok ya. Saya banyak dengar kalau termokopel itu bekerja berdasarkan seperti umumnya termostat ya, yang memakai air raksa atau gas ideal dalamnya sehingga ini mendorong ke dalam. Tapi pada kesempatan ini saya perjelas lagi, termokopel itu merubah panas. Kalau ketika ujung ini dipanaskan, maka dia akan mengeluarkan listrik di sini. Bodi dan kutub tengahnya. Bodi ini dikasih pembatas nih supaya tidak short. Nah, tegangan yang dihasilkan itu sangat-sangat kecil ya. Jadi di bawah 1 volt. Berkisar 0,2 sampai 0,7 ya kalau nggak salah, yang paling besar. Nah, karena kecilnya itu rawan banget dia istilahnya ya kalau kotor segala macam di sini juga bisa mengakibatkan voltage yang disuplai ke keran gasnya itu drop. Gitu. Ya. Jadi ketika kita mendapat kendala api mati-matian, ya kita harus cek nih, apakah termokopel ini mendapatkan panas yang konstan atau tidak. Dan panasnya pun juga harus cukup supaya dia mampu menghasilkan tegangan yang baik untuk ke valve. Jadi kalau secara logika kasar, baterai itu, kalau baterai baru itu, kita lihat di nameplate-nya adalah 1,5 volt. Baterai baru itu 1,5 volt ya, ini jauh di bawah. Kalau kita lihat baterai kayak gini, ya baterai begini, ini baterainya tegangannya 1,5 volt, kalian bisa lihat di sini. Nah ini
dia di bawah 1, artinya kecil sekali tegangan yang dihasilkan. Jadi tegangan kecil ini sangat sensitif sama valve. Jadi kalau apinya tidak bagus, kalau api ini tidak bagus mengenai ujung termokopel, dia akan menghasilkan tegangan yang kurang besar juga gitu. Jadi itulah yang bikin valve itu sering nutup sendiri. Itu kawan-kawan. Ini termokopel yang berbeda juga, prinsipnya sama. Ini ujungnya berbeda, ini pakai drat, terus panjangnya juga berbeda. Mungkin dratnya ini juga berbeda. Biasanya ada 8 mili, 9 mili, dan ada juga yang 10 mili. Oke, seperti itu. Jadi ingat ya, pastiin ketika kalian ketemu dengan masalah kompor, kok apinya sering mati-mati ya. Jadi kalau selama ujung ini tidak compeng, biasanya termokopel itu masih dalam kondisi bagus. Kalaupun tidak kondisi bagus terus kenapa sering mati?